Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang poin yang positif ya, yang dilakukan oleh televisi, media sosial yang dilakukan teknik ini. Dan untuk di teknik ini kita bisa menerapkannya dalam dunia bisnis. Apa sih itu? Nah, dalam di bab ini itu ada beberapa cerita yang diambil dari penulis ya. Yang pertama itu yang saya setelah saya baca itu untuk ceritanya adalah ada seorang karyawan yang ingin bertemu dengan atasannya gitu. Untuk karyawan ini tuh mau ketemu dengan atasannya. Tapi karena si atasan ini tuh sangat sibuk, akhirnya dia hanya menyampaikannya lah kepada sekretaris si atasan tersebut. Tapi minggu demi minggu, hari demi hari itu tidak ada kejelasan kapan karyawan ini bisa menemui atasannya. Karena menurut karyawan dia memiliki masalah yang harus disampaikan kepada atasan. Nah, dia menunggu sampai akhirnya nggak ada kejelasan sama sekali ya. Dia melakukan satu hal yang membuat si atasan ini mau menemuinya, yaitu dia mengirim surat tentang dimana dia menulis atasannya itu bisa menemuinya di jam berapa, terus memberi waktunya berapa menit gitu. Dia menulis surat itu dan berharap akan ada balasan untuk ke alamat dia gitu. Nah, 1 hari setelahnya ternyata ada balasan nih dari atasannya, dan ternyata cara itu berhasil. Untuk atasannya itu mau menemuinya di jam udah ditulis di jam 10 dan dikasih waktu tuh 10 menit saja untuk berbicara dan untuk bertemu atasannya. Nah, cara inilah yang bisa membuat atasan ini mau menemuinya ya, yaitu dengan cara mendramatisir sesuatu hal yang sekiranya orang itu mau memenuhi keinginan kita atau mau bersimpati dengan kita, yaitu mendramatisir suatu hal gitu. Nah, ada contoh lagi itu yang dilakukan oleh televisi dan juga iklan ya, untuk mendramatisir sebuah produk dengan dia untuk skincare ataupun untuk produk kecantikan atau skincare gitu ya. Itu dia mendramatisirnya dengan cara ngasih model dengan mukanya yang udah glowing, mukanya yang udah bersih, yang udah putih. Nah, hal tersebut itu membuat si penonton ataupun yang melihatnya itu, wah, ternyata skincare ini sangat berdampak sekali ya. Jadi pentingnya mendramatisir suatu hal gitu, dan hal tersebut harus berdasarkan fakta tentunya. Nah, ada lagi itu sebuah sinetron juga. Biasanya untuk sinetron itu dia kasih potongan video atau trailer itu dengan yang membuat penasaran si penonton. Entah itu tiba-tiba ada masalah yang mencekam atau tiba-tiba ada kecelakaan gitu ya. Itu kan membuat trailernya membuat si yang menonton itu penasaran, karena sangat dibuat sedrama mungkin, semenarik mungkin, dan juga mendramatisir itu tadi. Nah, kalau untuk di sini sendiri, di Kain Ratu sendiri itu kita bisa menerapkannya, mungkin kita waktu promosi kain tenun ataupun membuat edukasi itu kita bisa mengasih untuk step-step pembuatannya, dan itu harus berdasarkan fakta. Nah, setelah kan untuk proses pembuatan kain tenun itu dimulai dari menggambar, terus membuat mal, terus menali motif, batil, dan lain-lain. Nah, itu merupakan step yang sangat panjang, dimana orang yang menonton atau orang yang melihat itu dia akan
pembuatannya seperti ini ya. Proses pembuatannya sangat rumit ya. Sebuah kerajinan yang perlu dihargai gitu. Jadi dengan kita mendramatisir sebuah karya seni dengan cara pembuatannya yang sangat rumit, itu membuat si penonton itu akan menghargai sebuah karya seni tentunya, dan juga dia ini jadi kayak aku jadi penasaran sih sama kain tenun dengan melihat prosesnya yang sangat panjang dan juga yang sangat menurutnya yang mendramatisir itu tadi. Jadi itulah pentingnya dalam sebuah bisnis ataupun sebuah kerjasama yang bisa diterapkan itu mendramatisir suatu hal agar orang itu respect dan juga orang itu respect dan juga tertarik dengan hal tersebut. Nah, untuk presentasi untuk materi yang saya bawakan untuk pagi kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.